Oke, one, two, three. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Kalian gimana kabarnya hari ini? Lapar banget Pak. Kok takut, kok lapar? Lapar banget. Kalian belum makan ya? Belum. Kok belum makan? Iya Bapak soalnya tadi keburu telat. Walah, ya sudah. Nanti jangan lupa makan ya habis pelajaran Bapak ya. Iya Pak. Kalau bilang siapa yang suruh, Bapak yang suruh. Oke? Oke Bapak. Oke, kita ambil kehadiran dulu. Harus semua hadir sih ya. Hadir Pak. Oke, bagus. Anak kelas 7B, ya. Iya benar. Pintar semua hadir. Oke, langsung di sini kita bakalan belajar tentang menumbuhkan motivasi belajar. Oke Bapak. Kita let's go. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak motivasi itu apa? Sesuatu dorongan. Oke, betul. Ya. Ada lagi? Hal yang membuat kita mau. Oke, betul. Ada lagi? Oke, sudah cukup. Betul semua anak-anak jawaban dari kalian. Kita langsung saja ya, tanpa lama-lama lagi. Oke. Sini ada pengertian motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, fungsinya itu untuk memicu tindakan belajar, mengarahkan perilaku belajar, dan menjaga konsistensi mencapai tujuan. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak Bapak. Belum Pak. Oke. Tapi sampai sini sudah paham kan? Paham. Pintar anak Bapak. Selanjutnya ada karakteristik dari motivasi belajar. Nah, setiap peserta didik itu memiliki tingkat motivasi yang berbeda. Nah, jadi motivasi itu dibagi menjadi dua tingkatannya anak-anak. Yang pertama itu motivasi tinggi. Nah, contohnya itu kayak aktif dalam pembelajaran. Siapa di sini yang selalu aktif ketika belajar? Krisba Pak. Yang sering bertanya, Krisba. yang sering menjawab. Krisba. Pinter emang anak Krisba. Boleh tepuk tangannya buat anak Krisba. Yang kedua itu ada berusaha memahami materi. Nah, siapa di sini contoh? Kita. Saya kalau itu Pak. Pinter berarti anaknya. Jadi sampai sini emang sudah mengerti berarti. Sudah, tapi saya mau tanya. Oh boleh nak. Kenapa itu Pak tutup mata? Karena Tidak bisa melihat. Iya kali. bukan karena ibunya lagi bermain-main mungkin sama anak. Oh, Iya. iya. Jadi desain sama materi tidak berkaitan ya Anita. Baik Pak. Selanjutnya itu tidak mudah menyerah. Nah, siapa di sini anak yang tidak mudah menyerah? Kevira. Yeay. Emang kamu anaknya gimana kalau lagi menghadapi masalah? Saya hadapin lah Bapak. Saya kan belum berani. Asik. Boleh dong tepuk tangannya buat anak Kevira. Nah, selanjutnya tadi yang sebelumnya kan ada motivasi tinggi. Nah, sekarang ada tingkat motivasi rendah. Nah, yang pertama itu dia itu kurang terlibat, jarang banget terlibat dalam kegiatan apapun. Contoh kalau kayak berkelompok, dia tuh malah pasif banget, malah cuma ngelihat temennya, mau sibuk-sibuk sendiri. Dan nggak ada kan di kelas Bapak anak kayak gini? Tidak ada. Nah, ini selanjutnya pasif dalam belajar. Nah, dia ketika belajar itu hanya menggugurkan tanggung jawabnya. Ya pokok belajar, masuk, selesai pulang. Dia nggak dapat apa-apa. Kayak materi juga nggak masuk dari kepala ke kepala. Selanjutnya itu hasil belajar yang kurang optimal. Nah, jadi anak yang motivasinya rendah ketika belajar itu hasil belajarnya sangat kurang banget karena
segala materi itu tidak dicerna dengan baik, cuma didengarkan lalu dikeluarkan lagi, seperti itu anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup Pak. Tidak Bapak. Oke, berarti sudah ngerti ya. Nah, selanjutnya ada jenis dari motivasi belajar. Nah, di sini juga ada dua anak-anak, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Contohnya itu seperti minat, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk berpartisipasi dan berprestasi. Selanjutnya itu ada motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar. Contohnya itu kayak dorongan dari orang tua, dari guru kayak bapak, ataupun hadiah yang sering dibagi ketika kalian ulang tahun. Nah, sesuatu seperti itu sering mendorong kalian untuk semangat lagi buat belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup Pak. Sudah Bapak paham. Ternyata anak bapak itu. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dari anak-anak sekalian. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Contohnya itu kayak kondisi fisik. Nah, kondisi fisik itu tergantung ya. Ada yang sehat, ada yang tidak. Adapun yang sudah bawaan dari sananya. Contoh kayak anak-anak ABK gitu. Ya. Yang selanjutnya ada kondisi psikologis. Nah, jadi kondisi psikologis ini sangat mempengaruhi juga motivasi belajar. Karena mereka ini sering insecure ketika bertemu dengan orang lain. Dan mereka itu jika melihat keramaian, mereka malah pengen tempat kesunyian. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu minat terhadap pembelajaran. Nah, jadi minat terhadap pembelajaran ini dia semakin meningkat ketika motivasi dari faktor internalnya itu terdorong. Nah, dan tujuan belajarnya itu sangat terarah dan dipastikan masa depannya itu bisa sukses. Amin. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal atau penyebab dari luar. Contohnya kayak lingkungan keluarga. Keluarga kalian selalu support kalian gak buat belajar? Selalu Pak. Bagus banget keluarga kalian. Bapak juga suka keluarga kalian. Selanjutnya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini pastinya baik-baik ya. Iya, Apalagi kelas bapak ini. Anaknya favorit semua. Selanjutnya itu ada teman sebaya. Nah, teman-teman kalian sering ngajak bolos apa sering ngajak belajar? Belajar. Loh, Belajar Pak. yang mana satu ini? Belajar tidak pernah bolos kelas kita. Pintar. Iya. Berarti di presensi itu hadir terus ya? Iya, selalu. Bagus anak-anak bapak ini. Nah, selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang kayak bapak berikan ini juga sangat bisa sekali mendorong motivasi dari belajar kalian. Tergantung kalian suka cara belajarnya sama bapak atau tidak. Nah, itu tergantung kalian. Kalau tidak suka Pak. Kalau tidak suka harus disuka. Oke, lanjut. Nah, faktor tujuan dan masa depan. Nah, jika kita memiliki motivasi yang kuat atau dorongan yang kuat untuk belajar, maka adanya cita-cita atau harapan. Bapak yakin 100% jika kalian belajarnya giat dan rajin dan konsisten, kalian Bapak jamin, Bapak doakan bakalan jadi bos-bos dari Amin. sepeda. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya itu membuat belajar lebih terarah. Jadi ketika kita memiliki motivasi dalam pembelajaran, cara belajar kita juga itu terarah karena kita tahu tujuan belajar kita apa dan harus mulai dari mana. Selanjutnya itu memberikan alasan kuat untuk belajar. Jadi belajar gak cuma belajar, dia punya alasan buat apa dia belajar dan apa tujuan dia belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Cukup Pak. Pinter. Berarti sudah paham ya? Sudah. Pinternya anak bapak. Ya. Nah, selanjutnya tuh ada ciri-ciri dari motivasi anak-anakku. Nah, ciri-cirinya tuh ada dua. Motivasi tinggi dan motivasi rendah. Kita mulai dari motivasi tinggi dulu ya. Iya Pak. Motivasi tinggi di sini ada tekun mengerjakan tugas. Jadi setiap diberikan tugas dia pasti langsung gercep buat nyelesain tugasnya. Siapa di sini? Saya. Pintar semuanya berarti ya. Krisba juga. Ya. Pintar. Nah, selanjutnya itu tidak mudah menyerah. Nah, pasti anak-anak bapak ini, anak-anaknya semua tidak mudah menyerah ketika belajar. Walaupun dibagi soal-soal yang sulit kayak statistika bakalan dijawab. Ya. Selanjutnya ini ada rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi orangnya itu keponya ini bukan kepo sembarangan anak. Keponya itu tentang apa ya? Tentang pembelajaran, ya, tentang hal-hal yang bermanfaat anak-anak. Bukan kepo-kepo kayak gosip emak-emak ya. Oh iya. Nono ya minta ya. Iya Pak, Nono. Yang selanjutnya aktif bertanya dan berdiskusi. Nah, siapa di sini yang suka bertanya? Trisba, kan tadi sudah bilang Trisba. Pinter. Jadi anak yang suka bertanya ini adalah anak-anak yang bakalan masa depannya itu bakalan terarah. Jalannya kalau ada jalan belok dia bakalan lurus terus. Selanjutnya ini memiliki tujuan belajar yang jelas. Nah, jadi belajar gak cuma belajar tapi punya tujuan dan punya tahu lah dia belajar itu untuk apa. Selanjutnya ada motivasi belajar yang rendah. Nah, motivasi belajar yang rendah ini kayak sering menunda tugas. Siapa yang sering menunda tugas? Kenapa kok sering menunda tugas, Nak? Ini Pak, banyak tugas soalnya. Kamu pasti sering numpuk-numpuk ya. Iya, ini tugas sekali Bapak. Ya sudah, nanti diselesaikan cepat ya. Takutnya guru-guru bakalan minta. Oke, selanjutnya ini mudah bosan. Nah, ketika belajar tuh mudah bosan. Jangan ya anak-anak ya, nggak bisa ditiru. Karena orang yang nggak suka belajar, ya masa depannya juga bapak nggak bakalan tahu sih. Ya, pokok nggak bisa diprediksi. Selanjutnya itu kurang aktif. Nah, untuk anak yang belajar dengan motivasi yang rendah itu sangat kurang aktif ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Pokok dia tuh anaknya pasif banget. Ada kegiatan gak mau ikut. Ya pokok kalau ada kesempatan tuh dia cuma melihat-lihat saja, tidak mau mencoba. Selanjutnya ada tidak peduli terhadap tugas. Nah, dia sering mengabaikan tugasnya, tidak mau mengerjakan, bahkan sampai guru menagih pun dia juga tidak peduli. Jangan ya anak-anak ya. Iya Pak. Selanjutnya itu tidak memiliki tujuan belajar. Nah, anak dengan motivasi belajarnya rendah itu tidak memiliki tujuan belajar anak-anak. Karena walaupun dia masuk sekolah, ya dia cuma mendengarkan materi tapi di kepalanya tidak masuk apa-apa. Oke, selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi belajar. Nah,
ini buat anak-anak yang pasif, yang males ketika di kelas, perhatikan di sini. Baik, Pak. Nah, ini cara yang pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas. Jadi kita anak-anak ini bisa kayak bikin jadwal kapan harus belajar dan kayak pakai metode-metode gitu yang 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, jangan kebalik ya. Ya, Pak, aman. Selanjutnya ini ada mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, jadi bisa mengatur waktunya yang kayak Bapak bilang tadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Selanjutnya itu disiplin dalam belajar. Jadi, belajar, jangan main HP, jangan scroll. Minta biasanya. Nono ya minta ya. Iya, Pak, aman banget. Oke. Oke. Nah, selanjutnya itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi untuk meningkatkan motivasi, kan faktor eksternal juga sangat berpengaruh untuk motivasi belajar. Nah, jadi jika mau belajar dengan enak, dengan nyaman dan tenang, nah ciptakanlah lingkungan belajar yang nyaman. Oh, betul, Pak. Selanjutnya ini menggunakan metode belajar yang variatif, kayak sering berdiskusi bareng teman-teman, membuat kayak media audio visual, kayak PPT interaktif, tahu kan anak-anak? Gimana tuh, Pak? Selanjutnya ini ada belajar kelompok juga. Nah, sering berkelompok dalam belajar, biar kalian tahu perbedaan pendapat dari teman kalian itu. Selanjutnya ini memberi penghargaan pada diri sendiri. Nah, ketika sudah belajar, sudah bekerja keras, walaupun tidak dapat nilai yang diharapkan, ya pokok kalian itu harus memberi penghargaan kepada diri kalian. Semisal, ya ampun, terima kasih karena sudah bisa sejauh ini, sudah bisa masuk SMP favorit ini, alhamdulillah. Selanjutnya itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kita tuh harus meningkatkan kepercayaan diri ya melalui minat kita, bakat kita. Nah, itu semua bisa dibuat. Selanjutnya mendapat dukungan dari orang tua, guru, dan teman. Ini sangat penting, dorongan eksternal yang sangat berpengaruh, karena dorongan dari orang tua, guru, dan teman-teman itu sangat cepat bisa membuat kita terpengaruh. Begitu ya, Bapak? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu motivasi belajar sangat penting untuk mencapai keberhasilan kita ke depannya. Dengan motivasi yang baik dan dukungan lingkungan, siswa dapat belajar lebih optimal dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, anak-anak semuanya sudah paham kan? Paham. Pintar anak-anak Bapak ini. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan enggak? Saya Pak, Silakan bertanya anak Krisba. kalau selama ini saya nggak punya motivasi gimana Pak? Saya harus mendapatkan motivasi itu gimana? Jika Ya. Oke, jika selama ini anak Krisba tidak memiliki motivasi dalam belajar, maka Bapak sarankan untuk untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, karena anak Krisba ini kayaknya lebih suka ketenangan ya daripada keramaian. Iya Pak. Oke, sepertinya Bapak emang benar-benar memahami anak Krisba seperti apa. Oke, bisa dicoba ya. Ya Pak. Mau anak ke taman, mau ke gunung, mau ke danau juga bisa. Aku Pokok pengen ke melakukan gunung, hal-hal tapi yang gak ada baik. temannya, Bapak. Harus sama siapa dong? Kata papa saya nggak boleh. Kalau kata Bapak nggak boleh, ya udah nggak boleh. Takutnya Bapak kamu bakalan marah nantinya. Ya, padahal kakak saya boleh.
Do. Nono ya. Oke Bapak. Oke, terima kasih anak-anak. Saatnya kita mengerjakan LKPD. Yeay. Nggak banyak kok anak-anak. Siapa sih dari tadi Bapak itu anak-anak? Iya. Emang Bapak udah nikah? Iya, kan Bapak kan Gen Boomer. Apa itu yang luar Pak? Generasi Boomer, nak. Masa nggak tahu, Ya nak? Allah udah punya Saya anak. kan satu periode sama Pak. Pak ini ya, namanya Pak Abdul ya. Oke. Di sini Bapak bakalan berikan LKPD kepada anak-anak semua. Nanti bisa tolong dijawab ya. Oke Ibu. Oke Bapak. Kurang lebih seperti itu soalnya. Terus Oh, oke Bapak. Ini berapa menit Pak Oke? Bapak bagi ini karena soal-soalnya itu dari hasil tuntutan tadi, jadi Bapak kasih 10 menit buat kalian mengisi ya. Oke Bapak. Bapak tunggu ya. Nanti Bapak minta satu anak satu buat maju. Baik. Ngerti? Ngerti. Nah, buat mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD. Ih, bagus banget jawabannya anak-anak. Kalau anak-anak ada kesulitan bisa bertanya sama Bapak aja ya. Ya Pak, aman banget, aman banget. Bapak tunggu kok. Ya Pak, aman. Tinggal ada video yang di sini. Enggak, ini. Ini tak ada mau tak ada mau. Gimana anak-anak? Udah selesai? Ini anak-anak berisi udah pada selesai belum? Belum Pak. Saya sih Oke, Bapak tunggu ya anak-anak. belum. Oke Pak. Berapa menit Pak? Tinggal 1 menit anak-anak.
Ayo anak-anak, udah waktunya udah habis. Bisa satu orang dulu maju buat bacain jawabannya KPD-nya. Siapa dulu? Bapak Gembira, tunjuk. Aku manusia Bapak. Gimana kalau kita hobi Pak aja? Oke, wes, Pipa bertiga. Ayo. Ayo, Rek. Iya. Sok ngomongnya Bu. Gimana Pak? Ayo anak-anak. Mita Pak katanya mau Gimana mencoba. Pak? Yang pertama, jelaskan dalam bahasa kamu sendiri apa yang dimaksud dengan motivasi belajar. Oke, Oke, saya. dari Mbak. Oke, anak Mita dulu, maju anak Mita. Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, Ini ketukar sama Chris, Pak. siap. Apa saya dulu boleh? Bentar dulu ya. Kalau sepemahaman saya, motivasi belajar itu sesuatu yang mendorong siswanya agar kita mempunyai minat untuk belajar. Benar. Yeay. Bagus. Oke. Oke, soalan kedua dari siapa? Chris Bapak. Gantian. Risba. Karena semua udah jawab. Chris Bapak. Ya, maju. Oke, Maju, Pak. Bentar ya Pak. iya. Tadi kan Bapak udah tayangin PPT, Ya. materi, pasti kalian udah pada ngerti. Yang nomor 2 ya Pak ya. Iya. Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua faktor atau penyebab yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, kalau faktor itu ada dua faktor. Yang pertama internal dan eksternal. Nah, yang faktor internal itu faktor yang dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kayak motivasi kita ingin menjadi juara kelas, Ya. terus motivasi kita ingin semakin pintar, terus Benar. motivasi kita menjadi kayak gitu pokoknya. Terus, Kalau yang eksternal itu yang dari luar dari diri kita, seperti dari lingkungan, orang tua, keluarga, sekolah, guru, teman kayak gitu. yes, pinter anak Risba. Tepuk tangannya. Yeay. Yang ketiga, ayo. Kevira. Kevira sekarang. Apa, Pak? Nomor 3. Tuliskan contoh perilaku yang menunjukkan motivasi belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku menunjukkan kita belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari ini. Di sini perilaku seperti mengerjakan PR, Benar. kemudian membantu orang tua, sama yang satunya ini Bapak bekerja kelompok. Benar. Tepuk tangan untuk Risba. Oke, bisa duduk anak Risba. Kevira. Oh ini Oh iya, gitu Bapak. Kevira. Maaf ya Bapak, emang udah agak tua. Iya Bapak. Selanjutnya kita jawab bareng-bareng aja Oh ya. udah. Bagaimana kondisi motivasi belajar anak-anak saat ini? Jelas. Bagus, baik. Anak Risba. Baik. Baik. Baik juga Bapak. Oke, anak Gevira semua bagus-bagus ya. Ya. Nah, selanjutnya nomor 5, tuliskan 2 cara yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mulai hari ini dari anak Mita. 2 cara saya akan membuat itu Pak. Apa kayak tulisan-tulisan tugas saya. Oke, list Terus? tugas. Ya, terus yang kedua saya kalau sudah mengerjakan tugas saya akan membeli sesuatu agar termotivasi. Oke, bagus anak Mita. Lanjut anak Risba, 2 cara yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar hari ini. Saya nulis impian saya, jadi Satu. biar termotivasi. Yang kedua, melihat motivator. Oke, pintar. Bisa dicontoh ya juga. Ya, bisa. Yeay. Selanjutnya anak Gevira. Apa itu Bapak? 2 cara yang kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu hari ini. Yang aku mas belajar hari ini Bapak. Pak. Aku akan mengerjakan PR. Oke, Jadi 1. nilai aku biar bagus sama aku tadi udah maju.
Aku akan terus bertanya dan maju. Oke, pintar. Tepuk tangan buat semua karena anak-anak Bapak udah pada pintar. Jadi anak-anak kalian itu masih umur remaja, masih umur segini, sudah waktunya emang udah harus benar-benar belajar. Jadi Bapak harap motivasi belajar kalian ini meningkat terus dan tidak pernah turun, dan minimal itu stabil. Jelas ya anak-anak ya. Enggak Bapak. Nah, Bapak pinter-pinter. Oke. Dari anak-anak ada yang mau disampaikan sebelum kita Sudah, menutup Bapak. kelas? Cukup Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Bapak mohon maaf ya kalau kayak Bapak ada salah kata tadi atau salah perbuatan, mohon dimaafin ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Nak. Nah, siapa lagi, Pak? Nah, wow.